Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Baik teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, seperti biasa ya, saya akan membuat video dokumentasi ya teman-teman. Ini merupakan sebuah video ya persyaratan suatu pembukaan paket begitu, karena saya mengorder sebuah paket. Saya kedatangan sebuah paket, diwajibkan untuk melakukan video ya, untuk bukti nanti jikalau nanti ada ketidaksesuaian dengan pesanan begitu teman-teman. Ya teman-teman, supaya tidak lama, kita buka saja langsung ya apa isi paketnya ini kira-kira. Kita buka saja langsung. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kali ini teman-teman bisa menonton video saya ini, sekedar video ringan begitu teman-teman. Bila teman-teman belum subscribe ya, saya mohon dukungannya untuk di subscribe channel ini ya, supaya nanti kedepannya channel ini bisa berkembang. Dikira nanti jika videonya menarik ya, boleh ditambahkan notifikasi like begitu, ditekan tombol like begitu teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Mungkin apa ini? Ini merupakan sebuah tutup apa? Tutup oli ya, tutup oli kompresor ya. Plastik begitu teman-teman. Saya order berapa ini? 3 buah ya teman-teman. Pada intinya ini adalah merupakan sebuah spare part kompresor ya teman-teman, kompresor angin. Saya juga mengorder roda ya teman-teman, roda kompresor begitu, yang terbuat dari plastik, murah meriah ya teman-teman, yang ukuran 4 in. Selanjutnya juga saya mengorder ini ya teman-teman, sebuah apa, saya singkirkan dulu plastiknya ya, sebuah manometer begitu teman-teman ya, manometer. Nah begini penampakannya teman-teman, manometer untuk di kompresor teman-teman. Begini penampakannya teman-teman. Saya kira apa, order saya ini sudah sesuai dengan pesanan yang saya lakukan begitu teman-teman. 4 buah roda kompresor ya, 3 buah tutup oli begitu, dan 1 buah manometer indikator apa, tekanan angin begitu teman-teman. Ini kira-kira teman-teman, ini saya sudah nyatakan sesuai teman-teman. Selanjutnya teman-teman ya, mungkin saya ingin bercerita ya, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengganti roda kompresor ini teman-teman dengan yang model yang baru ya, karena roda kompresor yang saya miliki sudah rusak begitu, sudah termakan usia, sudah penampakan yang tidak bagus. Dan ini juga kemarin pecah ya pada saat penggantian oli, makanya saya order ini lagi ya. Begitu juga yang ini, manometernya sudah sangat lama ya, buram begitu. Untuk ukurannya ini ya teman-teman, di deskripsinya ini dibilang 60 mili ya, ya betul, hampir 6 cm ya teman. Dan ini 12 mili, 13 sekian, seperempat di deskripsinya ya teman-teman. Dan yang ini ya, untuk apa, tutup olinya nih, tutup oli pompa kompresornya, ada indikatornya ini 20 mili kira-kira begitu teman, 25 ya, 25. Dan rodanya ini ya, pada saat membeli saya order yang 4 in, 4 in apa 3 in ya, 4 inan lah teman-teman, 3,75 in ya, saya anggap sudah sesuai teman-teman. Dan selanjutnya saya ingin
Ya, beraktivitas membagi informasi ya. Saya akan mengganti roda dan sekalian saya akan mengganti manometer itu dan juga ini serta mengganti oli kompresor begitu teman-teman. Ya, mari kita lakukan teman-teman. Sambil santai mudah-mudahan bisa menyimak. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Ini penampakan kompresornya. Adapun alat-alat yang kita butuhkan ya ini untuk pergantian oli ya. Ini saya gunakan untuk oli mesinnya nanti ya. Nih. Dan ini untuk penggantian oli pompa kompresornya itu. Ya itu teman-teman. Ada kunci Inggris ya. Nanti untuk pasang eh, apa namanya ini tadi. Ini indikator olinya ya. Dan ini ada seal tip ya. Ini seal tip. Ada cutter. Nah, gitu. Dan kunci 14 untuk kunci ininya nanti. Untuk pasang ini manometernya. Dan penampungan oli begitu teman-teman. Ya. Ini ya teman-teman. Pertama kali akan saya kuras ya. Ini oli kompresornya, pompanya. Kita usahakan dimiringkan sedikit ya teman-teman ke tempat lubang pengurasan olinya supaya nanti olinya bisa maksimal keluar ya teman-teman. Ya, saya akan kuras dulu olinya ya teman-teman. Ya. Kita kuras olinya. Ini tutupnya dibuka ya teman-teman, tutup pengisiannya supaya ada lubang hawa nanti. Dan ini saya dulu buatkan ya teman-teman menggunakan nilon begitu teman-teman karena tidak keburu kebeli ya teman-teman. Mungkin karena belum ada waktu ya. Sekarang kita buka saja. Kita kuras. Untuk penggantian oli kompresornya ini ya. Perbandingannya 4 kali ganti oli mesin, ini 1 kali ganti oli kompresor kalau saya. Soalnya saya tidak terlalu intens menggunakan kompresor ini ya teman-teman. Ya paling sehari itu 1 jam, 2 jam begitu teman-teman. Kita kuras. Ya. Sambil menunggu teman-teman, kita mungkin jeda dulu ya supaya tidak terlalu lama menunggu. Usahakan sampai kering ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah olinya kering ya, ini kering, sudah habis, kita bersihkan dulu. Kemudian kita pasangkan ini ya, indikator olinya, begitu teman-teman. Ini ya, kita pasangkan. Hati-hati karena ini plastik ya teman-teman. Kita menggunakan kunci shock 30 ya, bisa menggunakan ini kunci Inggris, tapi saya pilih menggunakan kunci shock biar lebih mudah ya teman-teman. Kunci shock nomor 30 mili. Kita pasangkan. Ya begitu teman-teman. Jangan terlalu kencang ya. Usahakan supaya tidak bocor saja, sudah diselesaikan gitu pengencangannya. Lalu selanjutnya kita tambah oli ya. Kita tambahkan oli. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita tambahkan oli. Ini olinya ya teman-teman. Ini agak kental. 20W50 ya teman-teman. 20W50 mudah-mudahan kelihatan. Nanti oli mesinnya agak encer dia. Pakai oli metik begitu teman-teman. Kentalannya 10. Ya, kita tambahkan oli dulu. Ini batasnya nanti sampai di di tanda merah itu teman-teman. Kita datarkan dulu ya. Kita lepaskan ganjalnya begitu. Sekarang kita tambah oli. Teman-teman. Ini berapa cc ini ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Kita tambahkan oli dulu. Kebetulan corongnya kebesaran teman-teman. Sambil terus dipantau ya teman-teman di indikatornya.
Ya, sudah mulai kelihatan tuh teman-teman. Pelan-pelan ya teman-teman. Sudah mulai masuk. Nah, masih kurang. Terus jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nanti bisa panas kompresornya ya, pompanya. Saya kira sudah cukup ya. Kita tutup kembali. Ya. Teman-teman, saya perlihatkan dulu mungkin ya batasnya begitu. Teman-teman, ini batasnya ya teman-teman. Tanda merah ini agak batas sedikit ya. Sudah cukup teman-teman. Jangan sampai penuh itu teman-teman. Ya, penggantian untuk pompa kompresornya sudah selesai dan saya persiapkan untuk penggantian oli mesinnya teman-teman. Ya teman-teman, baut pembuangan olinya di sini ya teman-teman, pakai kunci 14 dan ini kita buka ya untuk apa, baut tempat pengisian olinya ya, gitu kira-kira. Kita kuras dulu ya teman-teman. Ini juga kita miringkan ya teman-teman sedikit ya, supaya olinya nanti semuanya tersalur keluar begitu teman-teman. Kita miringkan begitu, kita kasih ganjel ya, udah kelihatan. Dan kita kuras. Kita juga menyiapkan penampungannya teman-teman di sini biar tidak nanti bluber begitu. Kita buka saja olinya. Hitam sekali teman-teman. Ini saya lakukan penggantian setelah kira-kira 50 liter bensin ya teman-teman. Setelah 50 liter bensin saya melakukan penggantian oli. Usahakan sampai habis ya teman-teman. Ya, penggantian olinya. Ya, mudah-mudahan bisa terpantau ini teman-teman. Seperti itu ya. Kita harus sabar ya teman-teman melakukan penggantian oli. Ya teman-teman, saya rasa olinya sudah habis ya di dalam mesinnya. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita pasangkan ya baut pengurasan olinya ya, jangan lupa. Nanti keluar olinya pada saat diisi kalau tidak ini dipasang teman-teman. Dan selanjutnya pengisian oli ya. Ini kita menggunakan oli yang ini yang agak encer ya teman-teman. 10W 40 begitu. Nanti ukurannya ya sampai di bibir ini, jangan sampai tumpah ya, supaya tidak terlalu kebanyakan oli kita isi ya. Kira-kira 800 mili biasanya. Sesekali dilihat ya teman-teman, anunya, batas olinya biar tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan oli bisa nanti mesinnya panas begitu teman-teman. Ya, sambil dilihat ya teman-teman, supaya pas nanti olinya. Ya, begitu teman-teman. Nah, belum ya teman-teman, diisi lagi. Nanti kalau kelebihan dia akan tumpah sendiri teman-teman. Nah begitu, seperti itu teman-teman. Kira-kira. Ya. Udah kelihatan teman-teman. Kita coba lagi isi ya. Lagi sedikit. Sudah penuh kira-kira. Nah begitu teman-teman. Kalau kelebihan dia akan keluar sendiri teman-teman. Sampai di batas bibirnya itu teman-teman. Nah menetes dia. Itu tandanya sudah cukup ya teman-teman. Olinya. Dan kita persiapkan tutupnya. Nah, sampai batas ini ya.
datar dia. Usahakan ya teman-teman, pada saat mengisi oli ini mesinnya jangan sampai miring ya, miring kanan miring kiri ataukah depan belakang ya. Usahakan diletakkan di tempat datar sehingga nanti ukuran olinya bisa sedikit presisi begitu teman-teman. Ya, penggantian oli mesin sudah selesai teman-teman. Dan terakhir kita pasang ini ya teman-teman. Ya, saya persiapkan dulu. Ya, ini penampakannya ya teman-teman. Indikator anginnya sudah buram. Saya akan ganti dengan yang ini ya teman-teman. Kita buka dulu menggunakan kunci 14 teman-teman. Ya, kita buka saja. Nah, cukup keras ya teman-teman. Taruh pakai tangan. Bersihkan dulu teman-teman. Ini tadi dratnya sudah saya kasih selotip ya, sebanyak berapa? 16 lilitan begitu teman-teman. Dan kita pasang. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai miring. Nanti rusak dratnya begitu. Dan kita kencangkan pakai kunci ya teman-teman. Jika kira-kira ya teman-teman, jangan terlalu kencang juga. Jangan sampai pecah begitu. Nah, sedikit lagi ya. Ya, pas gitu teman. Ya, saya akan coba hidupkan teman-teman ya. Dan saya hidupkan ya teman-teman. Ya teman-teman, seperti itu tadi ya. Auto load-nya sudah bekerja ya pada tekanan 8 bar ya, ataukah berapa? 110 PSI begitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu video kali ini ya teman-teman. Saya mengganti ini ya, manometer, mengganti ini tutup oli begitu teman-teman. Ya, saya rasa paket ini sudah sesuai dengan orderan saya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini awet ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menonton video sederhana ini ya teman-teman. Cukup seperti itu ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.